Swastiastu, Shalom, rekan yang lanjut yang bisa juga. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan tentang jadwalan proyek yang saya akan laksanakan pengaksiannya di Kabupaten Bogor. Jadi sebelum mulai hal-hal yang perlu dilakukan adalah saya akan menyiapkan data-data berarti mulai dari lapangan, lalu kemudian dari data-data berarti yang ada di lapangan itu baru tidak bisa buat pencabulan yang ada di proyek aplikasi itu. Jadi itu saya akan mulai membahas eh, proyek yang saya ambil. Saya akan bikin saya bikin. Jadi eh, adalah Excel yang sudah saya buat. Ada adalah data-data BAD pada kemudian graf pekerjaan, ya, kita convert satuan, ada data harga satuan, ada harga yen pada rupiah, ada data harga, ada yang terakhir ada volt, yang ada dalam Excel, dan ya. Jadi dalam RAP ini kalau kita lihat ada tiga tulisan utama yang terdapat di sini. Pertama adalah pekerjaan persiapan, yang kedua adalah pekerjaan tanah dan fondasi, dan yang ketiga adalah pekerjaan struktur. Yang mana pekerjaan persiapan memiliki tiga sub pekerjaan, yakni dari pembersihan lahan, bau plank, dan gudang bahan. Kerjaan tanah dan fondasi yang memiliki 6 sub pekerjaan, yakni dari galian fondasi, urugan pasir bawah fondasi, astamping, pemasangan fondasi batu kali, urugan tanah, dan urugan pasir bawah keramik. Dan yang terakhir adalah pekerjaan struktur, yang dimana memiliki 9 sub pekerjaan, dari pekerjaan existing slough, kolom balok, yakni kemudian ada pekerjaan pembersihan slough, kolom balok, dan yang terakhir ada pekerjaan pengecoran slough, kolom dan balok itu sendiri. Jadi ini adalah data-data RAB-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menginput data-data ini ke dalam Microsoft Project. Nah, ini adalah Microsoft Project yang sudah saya input data-datanya kemarin, tapi saya akan membuat file baru supaya saya akan memberikan penjelasan yang detail bagaimana sampai eh, hasilnya bisa jadi seperti yang sebelum. Kita buka blank eh, file baru. Kemudian setelah sampai di Microsoft Project, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah kita klik Project, kita Project Information. Di Project Information ini berguna untuk eh, kita mengetahui kapan pekerjaan itu dimulai. Jadi saya memilih untuk melakukan pekerjaan itu kemarin, karena saya buatnya kemarin. Thursday, bukan January 2026. Current date-nya juga saya ubah di 1 Januari. Kita klik OK. Habis itu kita akan mengubah tampilan ini supaya menjadi lebih simpel. Kita tinggal klik kanan, timescale. Setelah muncul seperti ini kita fix. Di label kita ubah 1, 2, 3, 4 from start. Kita klik OK. Eh, ke bottom type, ini units days. Di label kita pilih 1, 2, 3, 4 from start. Oke. Nah, jadi akan tampak seperti eh, ini. Kemudian kita ke change working time. Kita ke work weeks. Ke work weeks, habis itu ke details. Kita memilih hari apa saja yang kita kerja. Jadi saya memilih untuk melakukan pekerjaan ini setiap hari. Kita klik set days to the specific working times. Kita atur jam dari jam eh, 8 pagi
sampai jam 11.45 misalnya. Masuk 45, habis itu istirahat, dimulai lagi jam 1.13 sampai jam 5. Kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, pada menu exceptions, eh, kita akan ini pengaruh hari libur karena ini adalah tahun baru, tanggal 1 Januari, berarti kita hari tahun baru. Tahun baru. Kita langsung klik OK. Nah, setelah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah menginput data-data yang ada di Excel untuk dimasukkan ke Microsoft Project. Pertama, kita akan menginput eh, ini pekerjaan uraian pekerjaan. Kita tinggal Ctrl C, kita masuk ke Microsoft Project. Habis itu kita ke kanan, paste spesial, teks data. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita akan eh, indent yang mana yang pekerjaan pokok, yang mana yang sub pekerjaan. Jadi, karena pembersihan lahan, bopeng, dan gudang bahan ini termasuk ke dalam pekerjaan persiapan, maka kita di task, kita indent. Dan seterusnya, karena galian fondasi sampai di urugan pasir bawah keramik, ya, itu masuk dalam pekerjaan eh, tanah dan fondasi, maka kita indent. Dan yang terakhir, pekerjaan struktur dari pekerjaan backing slope sampai pengecoran balok. Karena bagian dari pekerjaan struktur, maka kita indent. Oke. Setelah jadi seperti ini, kita akan masuk ke volume satuan. Tapi di sini kolomnya, kolom dari data-data yang ada di RAB seperti kolom volume satuan, harga satuan, harga dan bobot, itu tidak ada di Microsoft Project. Maka kita akan membuat kolom-kolom ini ada di Microsoft Project dengan cara kita klik durasi, duration, kita klik kanan, kita custom fields. Oke, jadi di sini ada pilihan teks. Teks, cost, date, duration, finish, flag, number, start, text, dan outline code. Jadi pertama adalah volume. Volume itu masuk ke dalam number karena merupakan bagian dari angka. Jadi kita akan rename volume ini menjadi number 1 menjadi volume. Kita isi volume. Habis itu volume satuan. Satuan eh, berarti itu hanya berkaitan dengan eh, huruf saja. Berarti kita isi di teks. Kita ganti teks satu, kita rename menjadi satuan. Satuan. Setelah satuan ada harga satuan. Ini berkaitan dengan cost karena berkaitan dengan harga. Jadi di cost 1 kita ubah menjadi, kita renamekan dia menjadi harga satuan. Oke. Dan di cost 2 adalah harga. Kita rename harga. Dan yang terakhir ada bobot. Bobot termasuk di number juga karena hanya berkaitan dengan angka. Jadi kita ubah number 2, kita rename jadi bobot. Oke. Setelah jadi seperti ini, di bobot kita akan memasukkan bobot, dan di cost 2 kita akan memasukkan rumus supaya pada saat menginput data-data yang ada di Excel, eh, data-data tersebut akan otomatis terisi. Oleh karena itu kita akan lihat rumusnya. Kita lihat di pekerjaan yang saya lakukan kemarin.
custom fields, lihat bobot. Nah, di bobot, kita klik formula. Nah, ini ada, kita copy dulu. Ini, kita masuk lagi ke project ini, custom fields lagi. Tadi kita di number, bobot, up, formula, Ctrl V. Ini adalah cos 2. Cos 2 dibagi dengan total total biaya dikali dengan 100. Jadi cos 2 adalah apa tadi itu? Harga. Harga dibagi total biaya dikali 100. Kita klik OK. Kita klik OK, kita roll up. Ini adalah zoom. Oke. Eh, habis itu di bobot. Habis itu di cost. Kita akan lihat lagi yang saya sebelum. Custom fields. Kita buka di cost. Cost. Cost 2. Nah, ada formula. Copy. Number 1 dikali cos 1. Oke. Ke project 4. Custom fields. Kita ke cost. Cost 2. Up. Formula. Oke. Ini number 1 dikali cos 1. Berarti number 1 yang adalah volume dikali dengan harga satuan yang adalah cos 1. Itu untuk mendapatkan harga dari masing-masing detail setiap pekerjaan. Oke. Top up. Jangan lupa di sini kita klik zoom. Oke. Nah, setelah ini, setelah kita menginput data-data mulai dari volume, satuan, harga, dan harga satuan, kita akan menginput kolom-kolom tersebut di sini. Caranya kita tinggal klik kanan, kita insert kolom. Yang pertama adalah volume, kita ketik volume. Nah, ini volume nomor 1. Habis itu kita durasi lagi, kita custom field, ke insert kolom, ada satuan. Setelah satuan ada harga satuan, kita insert kolom, kita klik harga satuan. Ke 1. Setelah ini ada harga, kita insert kolom, klik harga, terus 2. Dan terakhir ada yang namanya bobot. Oke, bobot nomor 2. Nah, setelah ini maka tampilan di Microsoft Project akan sama seperti di Excel. Tapi di sini di harga satuan dan harga ini masih dalam bentuk dolar. Kita akan mengubahnya dalam bentuk rupiah. Caranya kita klik file, di options, di display, ini USD, US dollar. Kita cari IDR, DR atau rupiah. Nah, nih. Oke. Oke, kan sini akan tampak seperti di Excel sudah masuk di rupiahnya. Habis ini kita akan menginput eh, data volume satuan dan harga satuan dari Excel ke Microsoft Project. Oke, volume kita copy masuk ke ini paste spesial. Oke. Nah, harga satuan kita masukkan lagi.
Nah, kanan, teks data, oke. Nah, bot. Ini bobot maksudnya. Oh, oh, ada satu hal yang kita lupa di bobot. Kita belum mengisi eh, formula. Maka coba kita lihat lagi di Excel, di project sebelum. Kita lihat di custom fields, kita lihat di bobot, ada formula. Nah, nih, kita copy, masuk lagi ke project 4, kita custom fields, bobot, kita klik OK. Up, kita isi zoom. Oke. Nah, maka sudah tampak seperti di sini, yang dimana ini adalah eh, data-data yang ada di Excel sudah sama seperti yang ada di sini. Kemudian kita pilih format, eh, format di project summary text kita cetak. Nah, itu akan tampak seperti ini. Jadi mana bobotnya sudah 100%, berarti sudah pas dengan yang ada di Excel. Oke, kalau sudah seperti ini, eh, kita akan melihat apakah setiap detail pekerjaan yang sudah ada di microproject sama seperti yang ada di lapangan. Tapi untuk pekerjaan struktur, yakni pekerjaan dari pekerjaan backstring slope, backstring kolom, dan backstring balok, terdapat beberapa pekerjaan, yakni pekerjaan pemasangan dan pekerjaan pembongkaran. Oleh karena itu, ini kita harus masukkan lagi caranya dengan kita insert task. Nah, di new task kita buat sini pasang backstring slope di bawah bongkar backstring slope. Ini adalah bagian dari pekerjaan backstring slope. Maka kita eh, indentkan lagi ya. Nah, ini juga sama, pekerjaan backstring kolom. Terdiri dari pekerjaan pemasangan dan pekerjaan pembongkaran. Maka kita insert task lagi, kita isi, pasang backstring kolom, dan bongkar backstring kolom. Ini juga kita indent lagi. Oke. Yang terakhir ada pekerjaan backstring balok. Balok kita insert lagi, insert task kanan, insert task, pasang backstring balok, dan bongkar backstring balok.
Oke, kita indenkan lagi. Nah, setelah seperti ini, eh, untuk mengisi volume yang ada di sini, kita tinggal samakan dengan yang di atas. Itu juga satuan. Samakan. Kita tarik ya. Ini juga untuk di harga satuan, ini kita harus memasukkan 80% dari total biaya dari suatu pekerjaan ini. Jadi karena total biayanya 120.000, berarti 80% dari 120.000 adalah 96.000 kita isi di pasang backcasting sleeve. 96.000. Oke. Sisa dari 96.000 ini ditambah berapa yang hasilnya 120.000. Jadi 96.000 ditambah 24.000 itu menghasilkan 120.000. Supaya pas hasilnya. Ini 24.000. Nah, ini juga sama. 80% dari 120.000 tambah 96.000 dan 24.000. 4.000 juga sama, 96.000 bawahnya juga 24.000. Nah, setelah jadi seperti ini ada harga bobot sudah pas. Berarti langkah berikut kita akan masuk ke duration, durasi atau eh, lama waktu dalam mengerjakan setiap detail pekerjaan ini. Sebelumnya saya juga sudah pernah buat. Ini tiga, ya tinggal kopinya nih. Saya coba copy. Nah, ini spesial, text data. Oke. Kasihnya sama ya. Nah, habis ini kita akan menentukan durasi yang dimana caranya kita klik view, view tables, lalu klik entry. Nah, setelah jadi seperti ini, kita isi durasi dari masing-masing pekerjaan. Kita ini isi ini 1, 3, kita copy. Tiga, oke, spesial. Ulang lagi, ya, kita sini dulu, dulu.
Itu tiga, ya. Ini 4, 1, 5, 10, 1, 1, 4, itu. Ya, punya struktur 6, 2, 1, ini 3, 8, 3, 1, 8 hari. Itu Sting balok 19, 6, 1, pas, nah, itu akhir 2, 4, 6, 2, 3, 3, 2, 4. Ini adalah setiap detail dari eh, lama waktu pengerjaan dari setiap pekerjaan. Setelah ini kita eh, memasukkan predecessor. Predecessor juga saya sudah buat sebelumnya. Jadi kita tinggal mengikuti apa yang sudah saya buat sini. Boplang dilakukan setelah kegiatan nomor 2 dilakukan. Ini juga gudang bahan dilakukan saat 2SS start to start. Berarti ini dilakukan start to start dengan pekerjaan nomor 2. Atau sama saja dengan ketika pekerjaan nomor 2 dilakukan, maka pekerjaan nomor 4 ini juga dilakukan. Dan start to start. Kita tinggal eh, copy predecessor yang ada di sini. Nah, so, copy, copy, kita masukkan ke project. Si predecessor, pasti spesial. Oke. Nah, oke. Berikut saya akan menjelaskan langsung dari tugas ini. Oke. Setelah kita memasukkan predecessor yang ini, eh, kita akan membuat critical task. Yang mana kita akan ke format, kita ke format. Ini ada yang namanya critical. Ini setelah saya centang. Nah, critical task. Habis itu kita ke textiles. Dan textiles ini ke critical task. Ini adalah warna merah. Jadi ini adalah data merah. Saya bisa ubah ke warna ini. Nggak bisa.
Oke, oke. Nah, jadi ini tadi yang warna merah-merah tuh itu adalah critical tasks. Jadi saya akan mengubahnya lagi ke warna merah. Karena critical task identik dengan warna merah. Wah, merah. Oke. Nah, setelah kita buat critical tasks, kita akan eh, lanjut buat ke resource names. Jadi saya telah membuat resource names dari data ini. Ini resource names. Resource name ini dibuat supaya agar lebih jelas nih di graf Gantt-chartnya nih. Nih, dari pembersihan lahan, bopling, ini adalah resource name yang sudah saya buat. Cara membuat resource name saya akan menjelaskan. Jadi kita akan mengcopy semua task name. Nih, kita akan copy. Kita akan lakukan di bentar, kita akan lakukan di project 4 ya. Oke. Baik. Kita copy semua ini. Jadi kita copy. Mesti kita pergi ke eh, Excel. Excel. Ini kita simpan ini. Terus kita paste ini. Siapa? Oke. Terus dari seperti ini, kita akan eh, pergi ke volume. Kita akan mengcopy juga volume. Kita copy volume. Ini kita copy. Nah, masukkan volume. Copy. Bawa dia ke Excel. Oke. Oke. Ini dia. Situ. Itu masukkan resource name. Kita hmm, sama dengan dan ini empat dan tanda petik kurung global tanda petik lagi dan ini P3 dan kurung global dan tanda petik kurung global dan tanda petik lagi. Dan, oke, setelah seperti ini kita akan tarik bawah. Nah, setelah jadi seperti ini maka ini kita copy ya bawa ke project bar. Oke, kita spesial. Nah, akan muncul seperti data yang ada di samping. Nah, ini. Kita balik lagi ke
yang tadi. Nah, setelah kita masukkan resource name, ya ini yang sudah saya buat. Nih, eh, setelah dari sini kita akan membuat kurva S dari eh, apa yang sudah kita buat di MS Project. Caranya kita ke report, ini report, di cost, ada cash flow. Nah, ini. Jadi ini adalah data yang sudah dibuat di MS Project. Ini adalah kurva S-nya. Ini adalah eh, ini adalah week. Oke, yang di sebelah adalah days. Data-data yang dikeluarkan per hari, ini data-data yang dikeluarkan per minggu. Serta biaya yang dikeluarkan per minggu, ini juga kurva S yang atau biaya yang dikeluarkan per hari. Setelah ini kita akan membuatkan hasil report atau kita akan masukkan ke Excel dari data-data yang ada. Caranya kita klik report lagi. Habis itu di eh, di visual report ada cash flow report. Habis itu Nivix kita klik view. Nah, ini. Kita ke tax usage. Ini. Oke. Nah, maka akan muncul data seperti yang ada di sini. Ini adalah cash flow report dari kerjaan yang sudah kita lakukan. Jadi, sekian saja dari saya. Mohon maaf eh, apabila ada salah kata, ucap, atas semuanya itu saya mohon maaf. Saya George Apriano Ambuk, NIM akhir 163, eh, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Ya, stop.